1. Nilai-nilai Yatnya dalam Ramayana. Subbab pengertian Yatnya. Yatnya secara akar kata berasal dari kata yat yang berarti memuja atau pengorbanan. Yatnya pada Rigveda Mandala 8 Sukta 40 Mantra 4 memiliki arti pengorbanan atau persembahan. Terkandung 4 unsur dalam pelaksanaan yatnya: karya, sreya, budi, dan bakti. Unsur karya dalam pelaksanaan yatnya memiliki makna perbuatan. Suatu tindakan fisik dapat dilihat secara langsung, dapat diikuti atau ditiru. Bentuk pelaksanaan unsur karya mencakupkan tangan saat puja Trisandya, mebat atau memotong bahan-bahan mempersiapkan ana sewa, menyelesaikan pembuatan gebogan persiapan piodalan, atau melantunkan kidung suci mengiringi berlangsungnya upacara. Unsur sreya dalam pelaksanaan yatnya memiliki makna keikhlasan. Suatu keadaan mental bisa menerima, tulus tiada pamrih kepada manusia lain, cenderung inisiatif tanpa diminta. Keikhlasan ini disebut juga lascarya. Berbeda dengan unsur karya yang bisa dilihat secara langsung. Unsur sreya hanya bisa dirasakan. Yang merasakan pun hanya pelakunya langsung. Orang lain hanya bisa menilai sesuai pengetahuannya. Tapi semoga contoh ini memberikan gambaran. Bentuk pelaksanaan unsur sreya: sang wiku dengan lascarya sedang mengaturkan mantra. Umat dengan keikhlasan turut serta dalam proses upacara. Pecalang dengan ikhlas menjaga keberlangsungan upacara, atau tanpa diminta orang tua dengan ikhlas mengaturkan puja Trisandya sebelum berangkat sekolah. Unsur budi dalam pelaksanaan yatnya memiliki makna kesadaran. Suatu keadaan mental selaras, pikiran, jiwa, dan organ tubuh menampilkan antusiasme yang kompak mengetahui posisi atau keadaan diri. Sama dengan unsur sreya yang tidak bisa dilihat secara langsung. Unsur budi hanya bisa dirasakan. Yang merasakan pun hanya pelakunya langsung. Orang lain hanya bisa menilai sesuai pengetahuannya. Tapi semoga contoh ini memberikan gambaran. Bentuk pelaksanaan unsur budi: mengaturkan mantra Trisandya dengan benar, dengan konsentrasi
tanpa memikirkan hal-hal lain. Umat dengan sabar menunggu Nunastirta di tempat duduknya, karena menyadari pada saatnya akan mendapatkan bagian. Umat melaksanakan disiplin protokol kesehatan karena kesadaran saling menjaga di saat sembahyang bersama. Atau Sang Sarati dengan kegiatan jejahitan membuat sarana upacara secara sadar mewujudkan terlaksananya upacara yatnya yang satwika. Unsur bakti dalam pelaksanaan yatnya memiliki makna persembahan, suatu bentuk pemberian, dasar terima kasih kepada Maha Pemberi, bukan memberi karena diminta ya, tapi suatu ungkapan rasa syukur dan pengharapan. Unsur bakti ada yang bentuknya bisa dilihat secara langsung, ada yang bentuknya tidak bisa dilihat secara langsung. Bentuk pemberian dalam yatnya dengan makna luas sesuai Bhagavad Gita dibagi menjadi panca marga yatnya. Tapi contoh berikut ini adalah persembahan dengan makna sederhana. Semoga bisa memberi gambaran. Bentuk pelaksanaan unsur bakti: persiapan mementaskan topeng Siddhakarya sebagai persembahan dalam runtutan upacara Biodalan. Banten Biodalan yang diaturkan diasakan menjadi persembahan dalam pelaksanaan upacara. Lantunan Kidung Puja yang menjadi bagian Pancaswara merupakan persembahan Sekeh Kidung dalam upacara. Atau membuat gebogan sedari awal sampai selesai berikut canang dan sesari, wujud persembahan dari peserta didik pasraman pada upacara Biodalan. Sekali lagi, yatnya memiliki arti persembahan suci yang tulus ikhlas, atau pengorbanan suci yang tulus ikhlas. Dalam pelaksanaan yatnya, terkandung 4 unsur: karya, sreya, budi, dan bakti. Yatnya kenapa dilakukan? Atharva Weda Mandala 12 Sukta 1 Mantra 1 menyebutkan bahwa pemeliharaan kehidupan di dunia ini dapat berlangsung terus sepanjang yatnya terus-menerus dapat dilakukan oleh umat manusia. Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 14 menyebutkan bahwa yatnya merupakan sumber berlangsungnya perputaran kehidupan, atau disebut sebagai cakra yatnya. Bila cakra yatnya tidak berputar, dunia akan mengalami kehancuran. Jadi, kenapa yatnya dilakukan? Dasarnya Atharva Weda Mandala 12 Sukta 1 Mantra 1 dan Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 14. Dan latar belakangnya Trirena yang terdiri dari Dewa Rena, Resi Rena, dan Pitra Rena. Dari latar belakang yatnya, yaitu Dewa Rena, Resi Rena, dan Pitra Rena, menimbulkan adanya Dewa Yatnya, Bhuta Yatnya, Resi Yatnya, Pitra Yatnya,
dan manusia yatnya. Latar belakang ini disebut trirena, yaitu 3 hutang yang dimiliki manusia sejak dilahirkan, menimbulkan pancayatnya, yaitu 5 korban suci yang tulus ikhlas. Latar belakang yatnya adalah trirena. Pertama, Dewa Rena. Atman, percikan kecil yang diberikan Sang Brahman, membuat manusia bisa memiliki kehidupan. Unsur panca mahabhuta yang ada pada buana agung, yaitu alam semesta, juga terkandung pada penyusun buana alit, yaitu tubuh manusia. Dewa Rena menimbulkan dewa yatnya dan buta yatnya. Latar belakang yatnya adalah trirena. Kedua, Resi Rena. Pengajaran tentang intisari Weda, pengetahuan tentang para widya, yaitu ilmu kerohanian atau spiritual, pengetahuan tentang apara widya, yaitu ilmu keduniawian atau teknologi. Resi Rena menimbulkan Resi yatnya. Latar belakang yatnya adalah trirena. Yang ketiga, Pitra Rena. Dilahirkan di dunia, dirawat kasih sayang, dibiayai kebutuhannya, keperluan dilengkapi, ditemani dan diajari sampai mandiri. Diberi dukungan saat terpuruk atau lemah, ditegur ketika salah atau keliru. Pitra Rena menimbulkan Pitra yatnya dan manusia yatnya. Sebelum melanjutkan subbab pembagian yatnya, ada 3 komponen yang perlu diketahui dalam pelaksanaan upacara yatnya. Disebutnya Trimanggalaning yatnya. 1. Sang Yajamana atau Sang Adrwe Karya. 2. Sang Tapuning atau Sang Sarati. 3. Sang Wiku atau Sang Sulingge. Yajamana adalah seseorang yang menggagas dan membiayai seluruh kegiatan upacara yatnya. Sang Tapuning adalah seseorang yang membuat dan menyiapkan sarana upacara. Memahami niasa atau simbol suci adalah keahlian beliau. Sang Wiku adalah seseorang yang menghaturkan mantra suci pada upacara yatnya. Memahami yajus atau aturan-aturan yatnya adalah keahlian beliau. Yatnya, persembahan suci yang tulus ikhlas, memiliki beberapa rumusan. Namun di Indonesia, secara umum berdasarkan rumusan dari Lontar Agastya Parwa yang membagi yatnya menjadi 5 bagian yang disebutnya panca yatnya, 5 korban suci yang tulus ikhlas, terdiri dari dewa yatnya, resi yatnya, pitra yatnya, buta yatnya, dan manusia yatnya.